Oke, selamat datang di video tutorial untuk audio cleanup dan juga audio manipulation. Nah, eh, pada pertemuan yang lalu Anda sudah mengerjakan tugas untuk merekam suara-suara yang sifatnya organic sound, unorganic sound, dan juga ambience. Meskipun di tugas unorganic sound masih terjadi kesalahpahaman, tetapi karena sifatnya menyeluruh, jadi suatu saat akan kita ulangi lagi untuk tugas itu. Nah, kali ini kita akan membahas dulu bagaimana kita melakukan audio clean up. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa file dialog seperti ini misalnya. Ibu, di taman ini ada beberapa tujuan yang dapat dikunjungi, yakni Taman Buah Jeruk, Taman Buah Rambutan, dan Taman Buah Mangga. Pengunjung boleh memetik sendiri buah yang sudah masak. Jika menghendaki, nanti akan dibagikan keranjang untuk membawa buah tersebut. Pak, sepertinya kami akan mengunjungi Taman Buah Jeruk saja, yang saat ini sedang musimnya. Apakah anak-anak bisa ikut memetik buah? Bisa, Ibu, karena pohon di sini kebanyakan berukuran pendek, sehingga anak-anak bisa menjangkaunya. Lalu bagaimana cara melakukannya, Pak? Dalam memetik buah, boleh dilakukan sendiri, tapi untuk anak-anak sebaiknya berkelompok. Bu Guru, nanti aku bertiga ya, sama Satrio dan Ilham. Boleh Wahyu, tapi yang rukun ya. Ayo anak-anak, kita segera membentuk kelompok, masing-masing 3 anak. Boleh Bu Guru? Hore! Terima kasih ya Bu. Oke, jika Anda mendengarkan dengan seksama dan harapan saya Anda mendengarkan ini dengan menggunakan earphone, coba diperhatikan di bagian awal terdengar suara noise yang cukup mengganggu yang didapat dari suara AC dan suara ruangan. Oke. Nah, pada job description audio cleanup, yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan trim atau pemotongan audio-audio atau klip audio yang tidak digunakan. Nah, di sini harus hati-hati jika memang dirasa gambaran waveform tidak terlalu jelas, kita bisa melakukan zoom terhadap waveform sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat memotong. Tapi juga jangan terlalu besar kita melakukan zoom karena nanti suara-suara yang seharusnya dipotong menjadi muncul dan seolah-olah itu tidak dipotong. Nah, pada audio trimming atau audio pemotongan klip audio, paling awal kita bisa memotong adalah bagian awal dan akhir. Bisa kita lakukan dengan model rolling, menggulung semacam ini. Tapi pastikan zoom-nya juga cukup besar sehingga presisi. Atau bisa juga kita menggunakan fasilitas cut. Nah, perlu diperhatikan hal yang cukup hati-hati di sini. Ada sedikit waveform di sebelah sini, di bar ke-38, atau kita menggunakan menit saja nanti. Nah, ini harus dipastikan dulu bahwasanya dia bukan suara yang kita inginkan. Kita bisa cek dulu, kita dengarkan. Jika anak-anak sudah membuat kelompok, Oke, sehingga bisa dipastikan bahwasanya suara itu adalah bukan yang kita inginkan atau unwanted sound. Kita bisa potong di sini, kemudian kita delete. Hal itu kita lakukan untuk hampir semua file audio yang ada. Jadi lebih mudahnya kita menggunakan fitur cut saja, karena ini lebih cepat. Nah, setelah kita melakukan pemotongan, seperti didengarkan tadi ada suara-suara noise yang tidak kita inginkan. Nah, itu perlu dilakukan penambahan efek, yaitu
noise reduction. Nah, kemarin ada beberapa kelompok yang sudah menggunakan audio noise reduction, tetapi mungkin cara melakukannya agak kurang tepat. Nah, di sini asumsinya adalah perekaman dilakukan pada studio yang sama. Sehingga kita bisa mengambil sampel satu klip audio ini. Oke. Karena ini kita sedang mengedit semuanya adalah dialog, kita bisa melakukan grouping out. Jadi kita bisa memilih semua track dialog ini, kemudian kita kirim keluar ke bus 1. Nah, di sini baru kita pasang noise reduction. Saya akan menggunakan noise reduction yaitu Isotope RX Vocal Denoise. Nah, kenapa tidak diberikan pada setiap track? Satu, asumsinya adalah dialog ini direkam di studio yang sama dengan bentuk noise yang sama. Jikalau kita memasang noise reduction ke setiap track semacam ini, maka yang terjadi adalah performa komputer akan melambat karena resource dari CPU terlalu banyak terkuras hanya untuk menjalankan satu plugin yang sama. Nah, dengan kita menggunakan grouping, kita mengirimkan semuanya ke dalam satu bus 1, maka kita hanya cukup meloading satu saja di sebelah sini. Nah, hanya saja di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk outing-nya kita pastikan dia bukan stereo. Nah, kita pastikan dia mono. Di sini jika seperti ini menandakan bahwasanya dia stereo dan di sini adalah mono. Kenapa harus mono? Karena dialog sifatnya dia adalah mono channel. Nah, setelah kita melakukan penambahan plugin denoiser atau noise reduction, mungkin di Audition disebut dengan noise reduction. Ada sebuah langkah yang disebut dengan learn, di mana learn ini dia akan mempelajari grafik atau bentuk noise yang ada di klip audio itu. Kita jalankan saja, kita play sambil kita menekan tombol learn atau fitur learn diaktifkan. Kita play. Akan muncul di sini adalah gambaran noise. Di taman ini ada beberapa tujuan yang dapat Oke. dikunjungi, yakni taman buah. Berarti harus diselesaikan sebelum ada suara narator atau aktor yang cowok mulai berbicara. Kita ulangi lagi. Kita klik learn. Kita play. Stop. Nah, di sini noise print-nya sudah muncul. Jikalau ini sudah muncul noise print-nya, otomatis tombol learn-nya sudah mati. Kita ulang lagi, noise-nya sudah hilang. Oke. Di taman ini ada beberapa tujuan. Nah, ini tadi termasuk kategori unwanted sound, sehingga ini tidak menjadi masalah karena kita akan melakukan pemotongan. Oke. Nah, sekarang bisa kita cek. Ibu, di taman ini ada beberapa tujuan yang dapat dikunjungi, yakni Taman Buah Jeruk, Taman Buah Rambutan, dan Taman Buah Mangga. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melakukan yang disebut dengan normalize. Normalize adalah membuat sinyal audio ini menjadi maksimal tanpa dia mencapai klip atau kualitas suaranya tidak akan menjadi klip atau pecah. Kita klik normalize. Oke. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Ya. Terlihat di sini sebelum di normalize, ukuran waveformnya dia cukup kecil. Kemudian setelah kita normalize, nah dia menjadi besar.
pada track yang kedua tadi already normalized, artinya sinyalnya sudah cukup normal. Tapi untuk anak-anak sebaiknya berkelompok. Bu Guru, nanti aku bertiga ya, sama Satrio dan... Nah, ini dilakukan secara bersamaan perekamannya, sehingga di sini terdengar bocoran suara dari dialog yang kedua. Pok. Sehingga ini bisa kita lakukan pemotongan. Kenapa? Karena dialog ini sudah dimiliki oleh atau sudah berada pada track yang lain. Pok. Bu Guru, nanti aku bertiga ya, sama Satrio dan Ilham. Oke. Nah, kualitas suara yang ada di sini sekarang, dialog ini, kualitasnya sangat studio sekali. Artinya, begitu jernih, begitu jelas gitu. Karena direkam menggunakan mikrofon kondenser. Nah, kita bisa melakukan penambahan equalizer untuk membuat suara ini tidak terlalu terdengar seperti suara vokal penyanyi. Pengunjung boleh memetik sendiri buah yang sudah masak. Jika menghendaki, nanti akan dibagikan keranjang untuk membawa. Nah, biasanya kita mengurangi sedikit frekuensi harmonix. Frekuensi harmonix itu biasanya terletak pada 7.000, 8.000 kHz ke atas. Sehingga kita melakukan pengurangan atau low shelving di sini di frekuensi tinggi sampai pada 3.500 Hz. Kita dengarkan. Buah jeruk, taman buah rambutan, dan taman buah. Nah, juga terdengar suara bass yang masih agak dominan. Kita bisa sedikit mengurangi. Buah jeruk, taman buah rambutan, dan taman buah mangga. Pengunjung boleh memetik sendiri buah yang sudah masak. Jika menghendaki, nanti akan dibagikan keranjang untuk membawa buah tersebut. Dalam dialog untuk film, pencapaiannya adalah suaranya senatural mungkin. Sehingga hal paling mudah untuk bagaimana sebaiknya kita mengatur equalizer. Dengarkan dulu aktor yang akan Anda dengar. Akan Anda rekam. Ajaklah dia berbicara, coba Anda tangkap seperti apa suara asli yang keluar dari mulut. Nah, hal ini harus tercapai di dalam hasil rekaman. Sehingga kita melakukan sedikit equalisasi untuk mengequal frekuensi-frekuensi sehingga sesuai dengan aslinya atau seolah-olah natural. Nah, kemudian setting adegan ini dia berada pada suasana outdoor. Nah, di sini kita membutuhkan room tone. Karena saya tidak mempunyai koleksi yang asli, saya menggunakan beberapa koleksi yang ada di Logic Pro. Kita cari room tone yang kira-kira bisa mengindikasikan ini di perkebunan outdoor. Ibu, di taman ini ada beberapa tujuan yang dapat dikunjungi, yakni taman buah jeruk, taman buah rambutan, dan taman buah mangga. Pengunjung boleh memetik sendiri buah yang sudah masak. Jika menghendaki, nanti akan dibagikan keranjang untuk membawa buah tersebut. Pak, sepertinya kami akan mengunjungi taman buah jeruk saja, yang saat ini sedang musimnya. Apakah anak-anak bisa ikut memetik buah? Bisa, Ibu, karena pohon di sini kebanyakan berukuran pendek, sehingga anak-anak bisa menjangkaunya. Lalu bagaimana cara melakukannya, Pak? Dalam memetik buah, boleh dilakukan sendiri.
Tapi untuk anak-anak sebaiknya berkelompok. Bu Guru, nanti aku bertiga ya, sama Satrio dan Ilham. Boleh Wahyu, tapi yang rukun ya. Ayo anak-anak, kita segera membentuk kelompok. Masing-masing 3 anak. Boleh Bu Guru. Hore! Terima kasih ya Bu. Jika anak-anak sudah membuat kelompok, maka tiap kelompok akan dibagikan keranjang tempat membawa buah hasil petikan. Jika anak-anak sudah membuat kelompok, maka tiap kelompok akan dibagikan keranjang tempat membuat. Oke, ini ada kesalahan dialog di sini. Jika anak-anak sudah membuat kelompok, maka tiap kelompok akan dibagikan keranjang untuk membawa hasil buah petikan. Oke, ini kita bisa hapus, kemudian kita bisa geser. Dalam prakteknya nanti, sebetulnya dialog akan menjadi guide mengikuti dari animasi yang Anda buat. Sehingga peletakan dialog semacam ini masih bisa berubah sesuai dengan film yang Anda buat. Kira-kira itu untuk materi kali ini. Kita mengenalkan penggunaan equalizer dan juga noise reduction. Nah, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di bawah. Sampai jumpa.